Mana lagi nak dielak? Allah. Tak enak kaji Ustaz ni. Sama bapak-bapak tak enak, ibu-ibu cocok, Bu? Oh, cocok kalau ibu-ibu. Hah? Oh, ada juga ibu-ibu merokok. Jadi itu sebagian orang yang sebagian ulama yang mengharamkan rokok. Di Indonesia tak sampai haram. Haramnya bebatas. Perempuan hamil itu haram. Anak-anak haram. Perempuan dibatasi. Kalau di Syria mutlak haram. Di Yaman haram. Nah, putus sudah. Itu udah peraturan pemerintah. Mufti negara mengharamkan rokok. Nah, jadi nanti kalau jalan-jalan ke Syria, ke Yaman jangan bawa rokok. Hah? Mazhab Syafi'i. Dua-dua tuh Syria, Yaman tuh Syafi'i. Nah, termasuklah guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Jadi saya tanya sama kawan saya yang alumni Yaman, di sana masalah rokok kayak mana? Haram. Mutlak iya itu udah jadi fatwa haram. Nah, Indonesia masih agak makruh. Nah, jadi ya kalau mau makruh. Kenapa? Karena nggak langsung nampak mudaratnya, ya betul lah. Kadang saya begitu payah nyampaikan. Ustaz, itu si fulan tak merokok 40 tahun selesai, Ustaz. Saya merokok hampir 70, ini masih aman saja. Ya, diamlah, saya tak bisa nih. Nah, ada yang sampai 92 padahal merokok terus. Paling saya jawab mungkin kalau tak merokok sampai 120. Jadi itu mudarat. Lalu ada yang alasan diharamkan itu dihormati. Nah, manusia itu kalau seandainya dibilang najis bukan najis. Bangkai manusia itu bukan najis. Nah, kemudian apakah makan manusia itu mudarat? Sumanto sehat-sehat aja, itu kan makan orang ya dia. Ini Sumanto ya? Iya. Makan orang sehat-sehat aja. Lalu kenapa tak boleh? Dihormati. Walaupun bukan najis, walaupun tak memberikan mudarat, tapi dihormati manusia itu. Laqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala berfirman, kami telah memuliakan anak Adam. Lalu yang berikutnya karena menjijikkan. Nah, menjijikkan ini betul-betul standar di dunia ini beda-beda nih. Standar masing-masing orang aja beda-beda. Nah, bapak saya itu bangsa yang penjijikan. Makan belut aja dia tak bisa. Jijik ini. Ada yang sampai seperti itu. Ada orang, masya Allah, apapun bisa dimakan. Nah, saya pernah nengok acara televisi, makan makanan yang apa itu kecoa, digoreng kering segala macam, sanggup dia makannya. Tak ada lagi rasa jijik. Ini kan standar beda betul ini orang-orang. Jadi jijik ini jijik di sisi siapa? Nah, maka yang diambil adalah sisi tabiatnya orang Arab, karena orang Arab itu paling menengah lah. Tidak terlampau penjijik, enggak juga tak punya jijik sama sekali. Nah, jadi mana-mana yang kata orang Arab menjijikkan, itulah yang diambil hukumnya. Jadi yang tabiatnya paling bagus, tabiatnya paling selamat itu orang Arab. Makanya kalau ada laki-laki bukan Arab, perempuannya berhak nolak. Nah, itu tadi. Nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Maka kita harus yakin bahwasannya bangsanya juga bangsa paling mulia. Walaupun ini secara umum ya. Kalau secara infirodinya, secara individu masing-masing banyak orang ajam yang lebih afdal daripada orang Arab. Kan gitu. Nah, jadi maka orang Arab ini punya banyak keistimewaan. Untuk menentukan masalah jijik tadi, nah, itu maka ketentuannya dari orang Arab. Kalau orang Arab bilang menjijikkanlah. Walaupun mungkin kita tak jijik. Kalau orang Arab bilang itu belum menjijikkan, maka belum menjijikkanlah. Walaupun mungkin kita sudah jijik. Nah, itu tadi. Nah, tapi ini payah menjelaskannya sama orang. Saya pernah dialog sama orang yang ya muyulnya lah. Muyul pemahamannya itu, muyul itu condongnya gitu. Condongnya pemahamannya itu kepada orang Salafi Wahabi. Enggak bisa saya sampaikan itu. Wah, mana begini segala macam, enggak masuk. Mereka enggak laku sama mereka kitab-kitab macam begini. Mereka maunya hadis Quran. Nah, di kadang payah menjelaskannya kalau seandainya enggak panjang merujuk kepada hadis. Nah, jadi orang ajami, maka yang ajami tiada kufu bagi perempuan yang Arabiyah.
Nah, di Arab sendiri punya banyak apa bahasa kita? Suku ya. Nah, punya banyak suku. Nah, dan yang bukan bangsa Quraisy, nah itu deh. Dan yang bukan bangsa Quraisy tiada kufunya bagi perempuan yang Quraisyah. Jadi ini sama-sama Arab nih, tapi laki-lakinya bukan Quraisy. Nah, sementara perempuannya Quraisy, nggak sekufu itu. Nah, jadi ada suku-suku lagi. Ada Khazraj, ada segala macam tuh, banyak suku di Arab tuh. Nah, ada kabilah-kabilah. Nah, yang paling tinggi itu memang Quraisy. Makanya Rasulullah dari Quraisy. Bangsanya Arab, sukunya Quraisy. Nah, lalu di Quraisy, di suku itu ada apa bahasa kita? Marga lah ya. Nah, orang kita kan juga gitu. Nah, bangsa Indonesia ada suku ini, suku punya marga lagi. Nah, di suku Quraisy juga punya marga. Dan yang bukan bangsa Hashimi dan Muttalibi, orangnya sama-sama Quraisy. Tapi kalau dia marganya bukan Hashimi atau Muttalibi, nah, tiada kufu bagi yang Hashimiyah dan Muttalibiyah. Nah, Abdul Muttalib gitu. Jadi walaupun sama-sama Quraisy, kalau yang satu misalnya bukan Hashimi, bukan Muttalibi, sementara si perempuan Hashimiyah atau Muttalibiyah, maka ini juga tidak sekufu. Nah, kalau ditanya, kalau di Indonesia urutannya cemana? Suku yang paling afdal mana Ustaz? Tak tahu saya. Yang ada di Ajam tadi cuma diceritakan Farisi, Qibti, Bani Israel. Kalau di Ajam di Indonesia ini ada Jawa, Padang, Sunda, Banten, nah Dayaknya, Asmatnya, Banjar, Melayu. Melayu pun banyak. Jadi mana yang paling afdal tak tahu. Nah, kayaknya di Indonesia udah tak jadilah itu. Tak jadi ukuran. Kalau bilang ini Ustaz, mana yang Melayu? Kalau ada yang bilang Melayu, oh kayaknya suku yang paling afdal Melayu. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Nanti kalau orang Jawa ada juga lagi. Jawa paling afdal. Kenapa? Dulu Sunan Wali Songo itu di Jawa, wah iya pula. Jadi payah juga kita nanti. Ukurannya apa sebenarnya? Allah alam, saya tak tahu kalau sana begitu. Karena wali-wali itu kan rata-rata Jawa tuh. Nah, turunnya di Jawa. Nah, dan keempatnya iffah. Nah, keempatnya yang jadi ukuran adalah iffah. Iffah itu adalah kehormatan diri atau lawan dari fasik lah, tapi nggak sampai disebut adil. Tidak sampai disebut adil. Kalau adil ya, ini iffah saja. Daripada fasik, daripada fiskun, daripada kefasikan. Fiskun itu artinya kefasikan. Iffah daripada fiskun padanya dan pada bapak-bapaknya. Jadi orang yang dirinya itu afif atau afifah, menjaga diri dari kefasikan. Nah, ataupun ayahnya juga begitu. Maka yang fasik tiada kufu bagi perempuan yang afifah ataupun orang tuanya. Nah, ini tadi ada seorang perempuan afifah, tutup aurat, sholat, puasa, nak dinikahkan sama ayahnya kepada yang tidak sholat, bertato, bertindik. Kalau kemana-mana pun celana jeans bagus-bagus dikoyak-koyak, bagian paha, bagian lutut. Nah, ini yang seperti ini berarti tidak sederajat, tidak sekufu. Nah, tadi. Kemudian, dan kelimanya, ini yang kelima. Dan yang kelima, pekerjaan. Nah, yang menjadi patokan kufu atau kesetaraan berikutnya adalah pekerjaan. Nah, maka tiada yang mempunyai pekerjaan yang kurang itu kufu bagi yang mempunyai pekerjaan yang tinggi. Kalau ada laki-laki pekerjaannya rendah, maka si Eka dan si perempuan pekerjaannya tinggi, ataupun di ayahnya lah nanti. Si laki-laki ayahnya pekerjaannya rendah, sementara si perempuan ayahnya pekerjaannya tinggi, maka ini tidak kufu. Nah, daripadanya contohnya apa? Maka
Nah, itu apa teman? Maka umpama ya. Maka umpama tukang menyapu sampah. Ini mohon maaf. Ini bukan masalah ketakwaan, keimanan, bukan. Ini masalah hak pilih seorang perempuan itu yang jadi ukuran. Maka umpama tukang menyapu sampah dan gembala binatang dan tukang bekam dan yang mengawal. Ini mengawal saya tak tahu di situ apa, mengawal saja. Hah? Satpam. Oh iya, itu maksudnya ya. Nah, bodyguard dan yang mengawal. Dan tukang menyamak kulit. Dan tukang hammam ini tukang jaga kamar mandi, tempat pemandian umum. Nah, hammam ini jangan tapi bisa juga lah yang jaga pintu WC itu 2000 duduk di depan pintunya. Nah, itu tukang hammam namanya. Nah, tukang hammam iya, atau bapaknya, atau bukan dia tapi bapaknya. Nah, atau bukan dia bapaknya tukang sapu, atau ayahnya tukang gembala kambing, atau ayahnya tukang bekam. Kalau tukang bekam sekarang mahal bayarannya. Dulu ternyata itu pekerjaan rendah, sekarang pekerjaan tinggi. Saya pernah tanya, ada orang bekam berapa kena bekam di sana? 120.000. Mahal rupanya. Padahal dulu rendah, 120.000. Itu tukang bekam. Di sini kalau ayahnya seperti itu atau bapaknya, tiada kufu bagi anak perempuan tukang menjahit. Nah, ternyata tukang menjahit itu tinggi. Dulu, kalau sekarang tukang jahit sama tukang bekam, nah, sekali dapat orderan bisa tinggian tukang bekam. Nah, tadi kerjanya cepatan tukang bekam, jahit kadang sampai berapa hari kan gitu. Nah, upahnya paling pun segitu. Kalau tukang bekam sejam 2 jam, upah 120.000 juga. Tapi yang kita tiap hari lah, tak banyak musim. Kalau jahit pakai musim, apalagi mau lebaran, itu banyak. Tapi bekam nih, saya seumur hidup baru sekali bekam, tapi memang agak enak. Nah, yang belum pernah bekam lah, itu obat ala Rasulullah. Tapi sama yang ahli ya, jangan sama yang tak ahli. Nah, jadi bekam itu kalau hadis Rasulullah memang ada hari-hari yang dilarang. Jadi pernah diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan meninggal ketika berbekam. Hari apa dia berbekam? Kalau salah ingat entah Selasa entah Rabu hadisnya. Ada di dalam kitab Jami' Shaghir. Maka kata Rasulullah pada hari itu memang darah sulit berhenti. Darah itu sulit berhenti sampai dibekam habis darahnya, mati. Jadi ini juga harus ngerti, yang berbekam nih harus ahli. Nah, tengok keadaan dirinya segala macam, harinya, nah, golongan darah, penyakit bawaan ini itu, barulah mulai dilaksanakan bekam tadi. Saya sampai di kepala tuh dicukur kemudian disedot darahnya. Memang yang paling banyak tuh di kepala, dan memang kata orang yang bekam situ induknya yang paling cepat berpengaruh tuh di kepala. Tapi memang harus dicukur agak botak lah sedikit. Nah, yang belum pernah bekam. Nah, itu tibbun nabawi, pengobatan ala Rasulullah, bekam. Nah, jadi itu rendah pula, lebih tinggi tukang jahit. Jadi kalau ada seseorang anak tukang bekam, si perempuan anak tukang jahit, enggak sekufu itu. Nah, tidak sekufu. Artinya si perempuan boleh bilang tak mau lah Bu ya. Maunya yang agak bagus lah kerjaan orang tuanya atau kerjaan dirinya. Tukang jahit. Nah, di sini yang tukang jahit alhamdulillah. Nah, dan sunnah perempuan itu bisa jahit, sunnah. Nah, jadi ini kalau dirujuk di kitab, ajari anak-anakmu berkuda memanah itu kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya laki-laki. Ini kadang kita lihat perempuan pun ikut berkuda, ikut memanah. Padahal perempuan disuruh menjahit, ghazal. Disuruh menjahit. Itu perempuan. Perempuan nggak usah berkuda memanah, mau ngapain? Jihad. Rasulullah tak izinkan perempuan berjihad. Nah, jadi bukan jihad, jahid kalau perempuan. Kalau laki-laki jihad, kalau perempuan jahid. Nah, ini salahnya. Nah, salah baris. Kalau laki-laki jihad,
perempuan jahit. Nah, tadi asal jangan jahat. Nah, kalau jahat laki perempuan tak boleh. Nah. Dan tukang menjahit tiada kufu bagi anak perempuan tajir. Tajir itu pedagang. Dan bazar, dan anak bazar, yakni yang menjual kain, samalah pedagang. Jadi kalau seandainya saat ada laki-laki anak tukang jahit, si perempuan anak pengusaha grosir. Nah, grosir toko-toko itu, pedagang. Atau anak yang punya toko kain. Nah, ini enggak sekufu nih. Kenapa? Karena tukang jahit lebih di bawah dari penjual pedagang. Tajir itu artinya pedagang. Nah, atau bazar itu khusus pedagang kain. Nah, kalau tajir umum pedagang apapun lah. Nah, ada yang buka-buka grosir, nah, ada yang buka toko-toko apalah gitu. Ah, itu lebih tinggi daripada tukang jahit. Jadi tak sekufu kalau perempuannya anak tajir, laki-lakinya anak tukang jahit. Nah, berikutnya lagi. Nah, dan tajir dan bazar tiada kufu bagi anak perempuan orang alim. Nah, tadi. Anak ustadz, nah ini memang paling tinggi memang nih. Anak ustadz, anak mualim, ini paling tinggi. Walaupun anak entah kayak apa mungkin. Kadang tak semua pula anak ustadz tuh baik-baik. Tak pula semua anak tuan syekh tuh jadi syekh juga semua. Nah, tapi biarpun begitu tetap memandang ayahnya. Jadi itu tadi. Nah, dan anak qadi. Nah, juga anak qadi tidak setara dengan tukang jahit, anak kuah. Nah, kuah ternyata termasuk profesi pekerjaan yang tinggi. Nah. Karena menghendaki uruf akan segala yang tersebut. Jadi yang menjadi penilaian ini apa? Bukan syarak, ini urf. Biasanya begitu. Tapi mungkin bisa jadi berbeda lah di tempat kita. Kalau tempat kita kira-kira pekerjaan rendah itu apa, pekerjaan tinggi itu apa, bisalah kita ukur sendiri lah urufnya di masyarakat. Nah. Dan tiada di situ apa membacanya? Dan tiada membetuli. Membetuli, ya, itu lebih tepat lah. Di sini taknya hilang. Nah, dan tiada membetuli, taknya hilang. Dan tiada membetuli setengah perkara kafaah itu dengan setengahnya. Artinya tidak bisa menambal setengah kafaah dengan setengah yang lain. Nah, contohnya nanti di sini dijelaskan. Maka tiada kufu laki-laki yang ada aib yang baik bangsa itu akan perempuan yang tiada aib yang kurang bangsa. Nah, ini laki-lakinya punya cacat, tapi orang Arab kan lemah di satu sisi, tinggi di satu sisi. Si perempuan ada cacat, nah, ada cacat, atau kebalikannya si perempuan tak ada cacat. Nah, tapi kurang dari bangsanya orang Indonesia, tetap tak sekufu itu. Udahlah impas lah kan satu sama, sini kurang, sana tinggi, yang satu juga begitu, nggak bisa. Tetap tidak membetuli. Nah, tidak saling menambal satu sama lain. Nah. Dan tiada kufu ajami, orang ajam. Yang afif, orang ajam tapi tidak fasik. Orang Indonesia tapi tidak fasik. Akan perempuan yang Arabiah, akan perempuan Arab yang fasikoh. Nah, itu pun nggak sekufu tuh. Orang Arab tapi fasikoh perempuannya. Sementara orang Indonesia nih afif, tidak fasik tapi tidak juga. Nah, jadi nggak bisa saling membetuli begitu. Nah, dan tiada kufu laki-laki yang fasik yang merdeka akan perempuan yang atiqah yang dulu pernah tersentuh perbudakan walaupun sekarang sudah merdeka. Tetap tidak bisa yang satu ini ditimpakan kepada yang satu sehingga tertutup aib, nggak bisa. Tertutup kesetaraan, nggak bisa. Nah, dan tiada harus baginya mengkawinkan anaknya yang laki-laki yang kecil. Gak boleh seorang ayah atau seorang kakek, walinya maksudnya ya, mengkawinkan anak yang laki-laki yang kecil akan sahaya perempuan. Gak boleh.
anaknya masih kecil dinikahkan kepada budak, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena bahwasannya ia diamankan daripada zinanya. Kalau anak kecil kan nggak takut zina, jadi jangan dipaksakan nikah kepada budak perempuan. Karena nikahi budak itu banyak syarat. Haram laki-laki merdeka menikahi budak kecuali memenuhi syarat-syarat yang ada. Kenapa diharamkan? Karena kalau perbudakan itu ngikutnya kepada ibu. Kalau emaknya budak, anaknya otomatis lahir budak. Makanya kalau ada ayah budak, mamanya merdeka atau laki-laki budak, perempuan merdeka, nikah nggak ada masalah. Karena perbudakan itu, status perbudakan ikut kepada mama. Tapi kalau perempuan budak, laki-laki merdeka, nikah nggak boleh. Kecuali memenuhi berapa syarat. Pertama, dia tak punya mahar yang cukup untuk wanita merdeka. Ataupun dia punya mahar yang cukup wanita merdeka, tak ada tapi yang mau wanita merdeka sama dia. Kedua, dia takut zina. Yang ketiga, belum punya istri atau belum punya budak perempuan. Kalau udah punya istri, nggak boleh nikah sama budak. Takut zina, itu ada istri. Jadi makanya syaratnya ada beberapa itu diantaranya, dan kalau itu terpenuhi barulah dia boleh menikahi budak perempuan. Kalau tidak, tak boleh. Maka di sini dikatakan anak yang laki-laki yang kecil itu tak boleh dinikahkan akan sahaya perempuan karena bahwasannya ia diamankan daripada zinanya. Dan demikian lagi perempuan yang ada aibnya. Nah, dan begitu juga tak boleh dinikahkan anak laki-laki kecil tadi kepada perempuan yang ada aibnya. Dan harus dikawinkan anak yang laki-laki yang kecil itu akan perempuan yang tiada kufu baginya dengan bangsa atau pekerjaan atau lainnya. Nah, tapi bolehnya itu untuk bangsa dan pekerjaan atau lainnya. Jadi begini, kalau seandainya ada anak laki-laki kecil mau dinikahkan sama walinya, dia harus sekufu dari sisi merdeka dan dari sisi aib. Dari yang lain itu nggak mesti sekufu. Itu maksudnya. Babu ma yahrumu minan nikah, tak nampak jamin Allah. Nah, ini gimana nih? Sampai situ aja. Oh iya, udah. Babu ma yahrumu minan nikah.